Pada malam hari ini, kita akan mempresentasikan mengenai kendal tahu saya dan ketiga teman saya. Dalam kendal tahu, kita akan membahas 6 bagian, yaitu pertama pengertian korelasi kendal tahu, kegunaan korelasi kendal tahu, rumus koefisien kendal tahu, uji signifikan, contoh soal, dan output kasus SPSS-nya. Ya, untuk pengertian korelasi kendal tahu, korelasi kendal tahu merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya data ordinal. Korelasi kendal tahu digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apa ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel yang diamati. Kegunaan korelasi kendal tahu. Korelasi kendal tahu digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel. Data yang digunakan untuk ini untuk rumus nilai koefisien korelasi kendal tahu. Untuk rumus yang digunakan untuk mengukur koefisien korelasi kendal tahu adalah jika ada ranking yang sama, maka rumus di atas dilengkapi dengan faktor korelasi rank yang sama, yaitu tahu sama dengan C kurang D per akar dari 1/2 kali N kurang 1 TX kali akar 1/2 N kali N kurang 1 kurang TY, di mana TX sama dengan 1/2 dari sigma dari interval I sama dengan 1 sampai S TI pangkat 2X kurang TIX, dan untuk TY sama dengan 1/2 dari sigma dari interval I sama dengan 1 sampai S, di mana TI kuadrat Y kurang TIY. Atau secara ekuivalen, tahu sama dengan 2 kali C kurang D per akar dari N kurang N kali N kurang 1 kurang TX kali akar dari N kali N kurang 1 kurang TY, di mana TX sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai S TI kuadrat X kurang TIX, dan TY sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai S TI kuadrat Y kurang TIY. Untuk keterangannya sebagai berikut. Untuk S, yaitu statistik untuk jumlah konkordansi dan diskordansi. Untuk C, banyaknya pasangan korkondasi atau wajar, dan D, banyaknya pasangan diskordansi atau tidak wajar. N, jumlah pasangan X dan Y. TX adalah faktor koreksi ranking X yang sama, dan TY adalah faktor koreksi ranking Y yang sama. Untuk sampel besar, jika sampel berukuran lebih dari 10, maka terapkan aproksimasi sampel besar dengan menganggap bahwa distribusi sampel mendekati distribusi normal, yaitu Z. Dengan demikian, kaidah pengambilan keputusan untuk analisis korelasi kendal tahu sebagai berikut, di mana hipotesis dua arah, tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z tabel atau Z hitung kurang dari sama dengan min Z tabel untuk N dan tingkat signifikan A. Kedua, hipotesis satu sisi, di mana tolak H0 jika nilai Z hitung lebih dari nilai Z tabel untuk N dan tingkat signifikansi A. Yang ketiga, hipotesis satu sisi. Tolak H0 jika nilai Z hitung kurang dari min Z tabel untuk N dan tingkat signifikansi A. Untuk statistika uji untuk sampel besar, yaitu Z sama dengan tau kurang sigma tau per sigma tau, di mana mu tau sama dengan 0, untuk sigma tau sama dengan akar dari 2 kali 2N tambah 1 per 2N kali N kurang 1. Untuk uji signifikansi korelasi kendal tahu, ada prosedurnya, yaitu prosedur uji signifikansi korelasi kendal tahu. Adapun langkah-langkah perhitungan untuk koefisien korelasi kendal tahu, yaitu yang pertama,
Tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana H0 jika ada kesesuaian ranking yang diberikan oleh X dan Y dalam populasi, dan untuk H1 adalah kesesuaian ranking yang diberikan oleh X dan Y dalam populasi. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, hitung statistik uji dengan cara yang pertama, susunlah pasangan-pasangan XI dan YI dalam kolom menurut besarnya nilai-nilai X dari nilai X yang paling kecil. Dalam hal ini, nilai-nilai X berada dalam urutan yang wajar atau natural order. Yang kedua, bandingkan setiap nilai Y satu demi satu dengan nilai yang ada di sebelah kanannya. Bila urutannya wajar, beri nilai 1, sedangkan bila urutannya tidak wajar, beri nilai -1. Yang ketiga, tentukan jumlah konkordan atau C dan diskorkondan atau D. Yang keempat, hitung nilai S yang diperoleh dari C kurang D. Dan yang kelima, hitung nilai statistik taunya. Yang keempat, wilayah kritis. Yang kelima, buatlah keputusan terima atau tolak H0 berdasarkan wilayah kritisnya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Berikutnya untuk contoh soal akan dijelaskan oleh Carlos. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini kita memiliki tabel yang dimana terdiri dari pekerja, nilai tes, rating, ranking, dan skor. Selanjutnya, next, Jonah. Ya, diketahui itu N sama dengan 20, di mana N itu adalah jumlah data, jumlah sampel. Kemudian S sama dengan 51, itu skornya. TX sama dengan 0, nilai pada variabel X tidak ada sehingga TX sama dengan 0. Ini 3,5, terdapat 4 data. Kemudian ranking 10,5 terdapat 10 data, ranking 17,5 terdapat 3, dan ranking 19,5 terdapat 2. Kemudian kita cari nilai TY, yaitu TY sama dengan 1/2 dikali 4 kali 3 tambah 10 kali 9 tambah 3 kali 2 tambah 2 kali 1, dan hasilnya TY sama dengan 55. Kemudian kita mencari nilai koefisien korelasi kendal tahu, yaitu T sama dengan 51 per akar 1/2 kali 20 dikali 20 kurang 1 kurang 0 kali 1/2 akar 1/2 kali 20 dikali 20 kurang 1 kurang 55, sehingga hasilnya sama dengan 0,3184. Next. Ya, kemudian kita uji keberartian T, H0. T tahu sama dengan 0. Kemudian H1 tahu tidak sama dengan 0. Untuk sampel kecil, N kurang dari sama dengan 10. Nilai kritis kendal tahu dapat dilihat pada tabel R1 p-value untuk uji satu arah. Untuk sampel antara 11 sampai dengan 30, p-value dapat dilihat pada tabel R11, R11, tabel R1 dan R11. Jika p-value kurang dari sama dengan alfa per 2, maka tolak 0 untuk uji dua arah. Untuk sampel N lebih kecil daripada 10, maka T aproksimasi berdistribusi normal, yaitu Z sama dengan tau kurang mu tau per sigma tau, sama dengan sekian, Z sama dengan 3T kali akar N dikali N kurang 1 per akar 2 dikali 2N tambah 5. Jika nilai Z lebih dari sama dengan Z alfa per 2 atau p-value kurang dari sama dengan alfa per 2, maka tolak 0 untuk uji dua arah. Next. Selanjutnya untuk output SPSS-nya. Di sini kita masukkan seperti biasa untuk pekerja, rating, ranking, dan seterusnya sampai ke skor. Yang pertama kita lihat untuk test of normality. Kita lihat dari nilai Shapiro-Wilk-nya. Nilai sig-nya itu
dari 0,551 dan untuk skor itu 0,010. Selanjutnya kita melihat pada tabel Kendall tahu. Nah, pada non-parametric correlation ini kita lihat dari nilai Kendall tahu dari pekerja terhadap skor dan dari skor terhadap pekerja. Untuk nilai dari pekerja ke skor itu 0,013 dan dari skor ke pekerja itu juga 0,013. Pada menguji korelasi hubungan secara signifikan, dan jika lebih dari 0,05 maka tidak ada hubungan secara signifikan. Dari analisis output spesies yang tadi didapatkan nilainya itu sebesar 0,0, di mana itu kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel pekerja memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel nilai tes. Nilai correlation koefisien bernilai 1,00, maka bisa disimpulkan arah kedua variabel adalah searah, yang artinya jika tingkat pekerja meningkat, maka tingkat tes juga semakin besar. Yang ketiga, nilai correlation coefficient bernilai 1,00, maka bisa disimpulkan arah hubungan kedua variabel adalah searah, yang artinya jika tingkat pekerja meningkat, maka tingkat nilai tes juga semakin besar, memiliki hubungan yang sangat kuat. Untuk penemuan kekuatan hubungan korelasi koefisien. Untuk nilai korelasi koefisien dari 0,00 sampai 0,25 itu tingkat hubungannya sangat lemah. Untuk nilai korelasi koefisien dari 0,26 sampai 0,50 itu tingkat hubungannya cukup. Untuk 0,51 sampai 0,75 itu tingkat hubungannya kuat. Untuk 0,76 sampai 0,90 itu sangat kuat, dan untuk 1,00 itu sempurna. Ya, itu mungkin video singkat kami mengenai Kendall tahu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.